Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak bunda yang solih-solihah, bertemu lagi dalam acara ngabuburit bersama Bunda dan Buya. Hari ini insya Allah kalian akan bertemu dengan Bunda Hesti. Kita akan belajar mengenai tarikh Ramadan. Tentang apa itu? Tentang sejarah awal mula diperintahkannya puasa Ramadan. Jadi gimana sih sejarahnya, kok bisa Allah ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan? Nah, hari ini kita akan bahas. Mari kita mulai, tapi sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, puasa sebelum kaum Nabi Muhammad SAW atau puasa Ramadan yang kita laksanakan ini ya. Jadi sebelum perintah puasa Ramadan kepada umat Islam atau umat Nabi Muhammad ini, Nabi terdahulu sudah pernah melaksanakan puasa, namun berbeda. Nah, dulu tahun lalu Bunda pernah menjelaskan bahwa sebelum puasa Ramadan ini, nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini juga melaksanakan saum atau puasa, namun berbeda anak-anak. Misalnya ada Nabi Adam yang melaksanakan puasa setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya, atau disebut puasa putih. Kenapa disebut puasa putih? Karena berpuasa pada saat bulan itu sedang bulan bulat full putih gitu ya, jadi disebut puasa putih. Terus ada juga puasanya Nabi Daud, pernah mendengar mungkin anak-anak ya. Nah, Nabi Daud ini berpuasa selama 1 tahun penuh, namun puasanya itu selang-seling, sehari puasa besoknya enggak, kemudian puasa lagi. Nah, seperti itu, berbeda dengan kita yang puasa 1 bulan full hanya di bulan Ramadan. Kemudian selain itu dalam agama lain pun dikenal puasa, namun berbeda dengan puasanya kita di bulan Ramadan. Jadi di agama Nasrani, agama Hindu bahkan ada mengenal puasa, namun memang berbeda. Ada yang puasanya itu tidak hanya menahan lapar dan haus, menahan dari aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan, atau puasanya tidak sampai maghrib. Ada yang seperti itu anak-anak. Jadi memang puasa ini bukan hal yang baru bagi umat Islam pada saat itu ya. Kemudian puasa di bulan Ramadan ini menjadi sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena memang banyak pahala yang Allah turunkan jika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Jadi sangat istimewa, harus dimaksimalkan oleh kita semua dalam melakukan puasa, dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat, beribadah, harus lebih ditingkatkan lagi ya. Jadi kita akan meraup keuntungan pahala yang sangat banyak. Nah, kemudian sebelum perintah puasa di bulan Ramadan juga Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan puasa Asyura. Tahu ya anak-anak puasa Asyura? Nah, puasa sunnah Asyura di bulan Muharram dan puasa 3 hari di setiap bulannya, seperti halnya puasa Nabi Adam. Jadi sebelum ada perintah harus puasa di bulan Ramadan ini, nah Nabi Muhammad ini sudah melaksanakan puasa. Tapi puasa Asyura dan 3 hari setiap bulannya ini bukan termasuk puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadisnya ini Rasulullah memerintahkan boleh melaksanakan puasa, tapi tidak apa-apa. Jadi termasuk sunnah ya, berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dalam ayat Al-Qur'annya pun diwajibkan ya, seperti itu. Maka kita mulai, kapan sih diperintahkan puasa Ramadan ini? Kapan? Nah, mulai disyariatkan puasa Ramadan ini adalah pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, jadi di bulan Sya'ban nih anak-anak, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berpuasa dengan turunnya ayat Al-Qur'an Al-Baqarah itu ya. Kemudian berarti ini bertepatan dengan diperintahkannya setelah umat Islam ini hijrah ke Madinah. Jadi perintah puasa Ramadan ini setelah umat Islam ini semuanya sudah berhijrah ke Madinah. Jadi ketika di Mekah belum ada perintah puasa Ramadan anak-anak. Kemudian ini juga puasa Ramadan ini diperintahkan setelah
pemindahan kiblat. Yang tadinya kiblat itu ke Masjidil Aqsa. Nah, Allah kemudian perintahkan untuk berpindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Jadi setelah umat Islam ini sudah kuat akhlaknya, keimanannya, nah baru Allah perintahkan untuk berpuasa supaya umat Islam ini tidak menjadi lemah. Aduh, kalau imannya masih lemah kan ya mesti mengeluh jika Allah perintahkan untuk berpuasa, karena bukan hal yang mudah ya anak-anak. Tapi Allah perintahkan ini sesuai waktunya setelah umat Islam ini teguh pendiriannya ya. Nah, kemudian ayat tentang puasa Ramadan ini sama ketika ayat turun perintah puasa Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Anak-anak muda pasti sudah pinter nih dengan ayat 183 surat Al-Baqarah ini ya. Kemudian selain itu ada juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kalian bisa lihat di situ ya, dibaca ayatnya, kemudian di artinya bahwa puasa Ramadan ini bukan puasa sunnah melainkan puasa yang diwajibkan. Kemudian di ayat 185-nya ini alasan mengapa bulan Ramadan dipilih untuk kita berpuasa, karena di bulan itu turunnya Al-Qur'an. Kemudian jika di antara kalian ini tidak bisa berpuasa pada bulan itu, maka bisa diganti di hari yang lain ataupun membayar fidyah ya anak-anak ya. Nah, terakhir, kenapa sih bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah untuk diperintahkan kita berpuasa? Alasannya karena bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Qur'an anak-anak, sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi Allah ini mengistimewakan sebuah bulan yang di bulan itu di dalamnya turun Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu sangat penting karena Allah muliakan bulannya juga, bulan turunnya ya. Maka Bunda minta buat anak-anak yang solih-solihah, apalagi sedang Ramadan ini, kita tingkatkan membaca Al-Qur'an kita, memaknai maknanya, membaca artinya, mengamalkan sampai menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an ini ya. Kemudian bisa disebut juga puasa ini menjadi cara kita untuk merayakan bulan turunnya Al-Qur'an, yaitu bulan Ramadan. Jadi cara kita untuk merayakan ini dengan berpuasa selama 1 bulan full di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita bisa sampai akhir bulan Ramadan, bahkan bisa sampai di hari kemenangan, yaitu di Idul Fitri. Seperti itulah anak-anak, jadi awal mula sejarahnya diperintahkan kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Nah, syukron anak-anak solih-solihah atas perhatiannya. Semoga apa yang Bunda sampaikan ini dapat dimengerti oleh anak-anak Bunda semua ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.